Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit petunjuk tentang pantangan pasien mengalami gangguan cemas anxiety yang berkaitan dengan masalah lambung. Jadi memang banyak pertanyaan berkaitan dengan pantangan makanan dan minuman nih, yang mana seringkali membuat pasien jadi ragu-ragu untuk makan dan banyak yang mengalami penurunan berat badan yang signifikan. Tetapi yang paling utama sebenarnya memang seperti video kemarin yang berkaitan dengan pengenalan GERD anxiety sebagai salah satu masalah yang terkait dengan problem klinis sehari-hari. Penting untuk diperhatikan Anda itu sebenarnya sakit apa. Itu dulu ya. Karena kalau Anda ini memang sakit lambung, yang beneran sakit lambung ya, bukan karena dampak cemasnya jadi sakit lambung ya, maka tentunya pantangan-pantangan yang berkaitan dengan lambung ya harus diperhatikan. Misalnya nggak boleh pedas, nggak boleh bersoda, kopinya juga nggak boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda ini sebenarnya problemnya di masalah kecemasan yang punya efek ke lambung, maka sebenarnya Anda cukup bebas makanannya, kecuali makanan-makanan tertentu yang menimbulkan dampak yang membuat Anda jadi cemas. Nah, biasanya ada yang langsung, misalnya kopi ya. Pada beberapa orang itu kopi bisa menyebabkan denyut jantung berdebar-debar. Itu nomor satu tuh. Seringkali itu makanan yang menjadi problem adalah makanan yang mengandung kafein ya, atau kopi ini salah satunya. Jadi kalau misalnya saran saya, memang kalau teman-teman itu masih pulsnya atau denyut jantungnya itu masih di atas 90 pada kondisi normal, artinya lagi nggak ngapa-ngapain nih. Kalau teman-teman di rumah punya oximetry sekarang atau pakai smartwatch gitu, Anda bisa tahu denyut jantung Anda. Kalau di atas 90-an pada saat lagi dalam keadaan santai, mungkin sebaiknya Anda nggak minum kopi deh ya, karena bisa jadi memicu kecemasannya. Itulah mengapa saya suka minta teman-teman untuk berolahraga. Karena kalau berolahraga, khususnya yang aerobik, kardionya cukup lumayan, Anda bisa menjadi lebih kuat jantungnya dan nggak gampang berdebar-debar atau tidak terlalu tinggi ya pulsnya. Itu nomor satu ya. Yang kedua, kalau misalnya Anda ini cemas dan mudah sekali lambungnya tuh nggak jadi enak gara-gara cemasnya, maka teman-teman harus ya punya ya fokus pada apa yang bikin saya tuh jadi sering kembung. Nah, yang kembung nih, teman-teman bisa beda-beda ya. Tiap orang tuh kalau misalnya terigu itu juga bikin kembung ya. Tepung itu maksudnya ya. Mie seperti itu atau gorengan juga banyak yang membuat orang tuh jadi kembung. Maka jangan dimakan karena ketika dia kembung, maka dia akan mendorong lambungnya menekan sistem saraf-vagus di ujung dari kerongkongan itu dan akan membuat Anda berdebar-debar. Jadi Andanya cemas. Itu yang paling dominan. Jadi jangan makan dan minum yang membuat Anda kembung. Ya. Apa aja? Ya pilih nanti sendiri. Ya, dilihat riwayat makan Anda ini selama ini apa yang membuat sering kembung. Apakah misalnya sering kembung gara-gara makan tepung, atau yogurt, atau susu gitu. Jadi pertanyaannya itu standarnya itu begitu aja. Satu, jangan bikin berdebar-debar. Dua, jangan bikin kembung. Yang lainnya sebenarnya bebas ya, karena nggak ada yang satu spesifik. Anda nggak boleh makan sayur tertentu, Anda nggak boleh makan apalah ya makanan-makanan tertentu, itu nggak gitu. Pokoknya yang penting jangan bikin makanan yang berdebar-debar dan bikin kembung. Udah, dua itu aja ya. Dua jenis makanan yang harus Anda pantang ketika Anda mengalami GERD anxiety. Kalau di luar pada itu sebenarnya nggak problem. Ya, ada beberapa memang kasus tertentu Anda nggak boleh minum kopi sama sekali katanya yang punya masalah lambung yang parah. Tapi beberapa orang ya bisa-bisa aja minum kopi. Ada beberapa yang nggak boleh minum alkohol.
Tapi saya punya pasien cemas panik masih doyan alkohol juga gitu ya. Jadi ya nggak selalu memang berkaitan dengan itu. Tapi kalau Anda memahami bahwa ini adalah suatu kondisi yang bisa bikin Anda berdebar-debar dan kembung, itulah yang paling dekat membuat Anda mengalami kecemasan. Oke? Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa terus melatih mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.